Hi guys, thanks again for coming back to my channel Pemburu Dolar New Zealand. So, kali ini kita akan membahas tentang salah satu lowongan kerja yang sangat memungkinkan untuk didaftar oleh semua orang Muslim yang berasal dari Indonesia. Karena di sini kita memiliki privilege atau keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Selandia Baru atau New Zealand untuk mendaftar sebagai halal slaughter atau tukang potong ayam atau sapi atau kambing atau sheep biri-biri. Di sini saya akan memulai ulasan dengan membuka salah satu news dari Radio New Zealand bertanggal 14 Desember 2022. I'm aware that this one is quite old information, but at the moment the case is still the same. So, jadi walaupun berita ini cukup lama, sekitar setengah tahun yang lalu, tapi masalah ini masih merupakan masalah yang sama yang saat ini tetap dihadapi oleh industri primer atau primary industry di Selandia Baru atau New Zealand. So, kalau di edisi pertama saya sudah bahas tentang bagaimana cara Anda untuk mendaftar di SIG yang merupakan platform atau website pemberi informasi lowongan kerja di New Zealand. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menggunakan SIG tersebut untuk mendaftar kerja dengan cara mengambil salah satu contoh lowongan kerja yang bisa didaftar oleh semua orang Muslim Indonesia, yaitu sebagai halal butchers atau tukang potong hewan di rumah potong hewan, tentunya di Selandia Baru. Nah, di cover news ini yang kita lihat dari RRI-nya New Zealand, Radio Republik Indonesia versi New Zealand atau RNZ, ini New Zealand sekarang sedang mencari sebanyak mungkin tukang potong hewan yang halal. Nah, dengan kondisi employee shortage ataupun kekurangan tenaga kerja saat ini, pemerintah New Zealand memberikan keistimewaan bagi Anda yang ingin bekerja sebagai tukang potong hewan halal di sini, maka Anda akan berkesempatan untuk menjadi permanent resident di New Zealand. Permanent resident adalah orang yang diberikan semacam kesempatan untuk tinggal dan bekerja secara permanen di Selandia Baru tanpa khawatir untuk memperpanjang visa dalam jangka waktu beberapa tahun. Artinya visanya berlaku sepanjang masa. Baik, kenapa saya angkat news tentang halal butchers ini? Karena halal butchers ini memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, Indonesia memiliki keistimewaan untuk mendaftar sebagai permanent resident di New Zealand melalui profesi sebagai halal butchers. Yang kedua, halal butchers memberikan Anda kesempatan untuk mendapatkan income yang jauh lebih baik mungkin dari apa yang saat ini Anda dapatkan di tempat Anda bekerja di Indonesia. Sebagai gambaran, nanti kita akan masuk ke website ataupun platform SIG untuk melihat informasi yang saat ini sedang istilahnya sedang live, gitu ya. Kita lihat nanti gajinya berapa, terus deskripsi kerjaan seperti apa, lalu bagaimana cara mendaftarnya. Right? So, itu sedikit ulasan sebagai pembuka dari channel kedua ini.
maksud saya ulasan untuk konten saya yang kedua. Mari kita selanjutnya masuk ke Seek platform. So, jika Anda mencari kerja di Seek, dan saya harapkan Anda sudah mendaftar Seek berdasarkan ulasan saya yang pertama. Nah, sekarang untuk mencari kerja di Seek, tentunya kita bisa memulai dengan start your job search di atas, di bagian atas ini. So di sini start your job search. Masukkan di sini ada beberapa tabs yang memberikan Anda flexibility untuk memfilter lokasi kerja, bidang kerja, ataupun kalau Anda memiliki spesifik pekerjaan yang Anda cari, Anda bisa langsung masukkan kata kunci di sini. Misalkan kalau Anda masukkan halal slaughter, di sini Anda klik Seek, maka ada 3 lowongan kerja halal slaughterman di sini. Nah, kalau kita klik salah satu, misalkan di atas ada halal slaughterman dari Ingham's Enterprises Pty Limited. Di sini pada halaman ini Anda bisa melihat informasi umum terkait dengan lowongan kerja ini. Sebagai contoh di sini halal slaughterman Ingham's Enterprises Pty Limited, tipe kerjanya adalah full time, lokasi kerjanya ada di Waitoa, di Waikato. Lalu di sini rekan-rekan, apabila Anda lihat di sini, maka gaji yang ditawarkan untuk bekerja sebagai tukang potong hewan di sini adalah sebesar 31 sampai 32 dolar, yang kalau dirupiahkan sekitar anggaplah 300.000 per jam. Jadi sebagai tukang potong hewan halal, gaji yang ditawarkan oleh perusahaan adalah sekitar 300.000 rupiah per jam. Sebagai gambaran, apabila kita bekerja selama 8 jam per hari, maka gaji total kita per hari kurang lebih sekitar 2,4 juta. Ini adalah hitungan matematika dasar apabila Anda bekerja sebagai tukang potong hewan halal di Selandia Baru. Lalu, apabila selama 1 minggu, bila dalam 1 minggu kita bekerja 5 hari, maka penghasilan yang akan kita dapatkan dalam 1 minggu adalah 2,4 juta dikali 5 hari. Atau sama dengan berapa nih kira-kira? 5 kali 4, 20, 2 kali 5, 10. Jadi sekitar 12 juta per minggu. Nah, dengan tawaran gaji 12 juta per minggu untuk profesi sebagai tukang potong hewan halal, maka ini merupakan peluang yang sangat baik untuk Anda yang ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Lalu setelah kita lihat sekilas informasi dari halaman ini, kita bisa klik untuk melihat detailnya. Nah, bila Anda klik di sini, maka di sini ada lagi informasi tentang informasi secara detail tentang perusahaan, tentang job description, lalu tentang skills requirement,
dan banyak hal lain yang bisa Anda lihat di sini. Dan di sini juga biasanya pada beberapa perusahaan mereka mencantumkan YouTube video tentang tentang apa yang kira-kira Anda harapkan dari pekerjaan profesi tukang potong ayam ini. Di sini apabila kita klik di video ini, maka video ini akan menayangkan tentang pekerjaan sebagai salah satu karyawan di Ingham's Enterprises Pty Limited di Selandia Baru. Sebagai contoh, saya akan lihat di sini purpose of the role. Di sini kita lihat teman-teman sekalian. Kita coba untuk melihat purpose of the role. Jadi di sini bisa dilihat Ingham's merupakan salah satu perusahaan yang stabil, dan merupakan perusahaan yang bergerak cepat dan menawarkan lingkungan bekerja yang secara beraneka ragam, di mana safety, keselamatan kerja merupakan prioritas utama, dan selanjutnya. Lalu di sini juga ada penjelasan tentang hours of works. Jadi di sini sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit, apabila kita bekerja selama 8 jam dikali gaji katakan $30 per jam, maka dapat $240 per jam. Sedangkan di sini deskripsikan secara lebih jelas bahwa jam kerjanya adalah mulai dari jam 4 hingga jam setengah 1 siang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini mencerminkan 8 jam kerja yang tadi kita bahas sebelumnya. Dan ada juga afternoon shift dengan jam kerja yang relatif sama yang akan memberikan jumlah senilai 8 jam. Oke. Dan di sini pay rates dan juga ada shift allowance. Right. Selanjutnya coba kita lihat ke bawah. Tentunya dengan gaji yang cukup baik, maka di sini adalah beberapa job description yang mereka harapkan dari applicants ataupun pelamar kerja. Yang pertama ini processing and inspecting raw materials safely and systematically according to quality specification. And then selanjutnya. Lalu skills required. Ini skill apa sih yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai tukang potong hewan halal? Yang pertama tentunya halal qualified. Halal qualified artinya Anda akan di-training oleh perusahaan agar Anda bisa mendapatkan kualifikasi sebagai halal slaughterman. Lalu tentunya Anda harus beragama Islam, harus orang Muslim. Yang kedua adalah capability to perform repetitious task, karena ini tukang potong hewan, jadi Anda harus bisa perform atau bekerja dengan baik, gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah Anda harus memiliki kemampuan bahasa Inggris. Tentunya ini sangat penting, English, karena semua instruksi, semua conversation ataupun komunikasi di tempat kerja akan menggunakan bahasa Inggris. Lalu proven ability to work effectively within a team environment. Anda harus seorang good team worker. Communicate written and verbally again about your English. So harap untuk mempersiapkan bahasa Inggris sebaik mungkin apabila Anda ingin bekerja di Selandia Baru. Dan ini akan
memperbaiki atau mengimprove peluang Anda untuk diterima juga tentunya. Lalu ability to respond calmly and methodically when faced with obstacles. Ini sangat umum. Dan yang terakhir adalah good level of fitness. Jadi Anda harus fit karena ini akan membutuhkan Anda untuk mengangkat beban seberat 5-15 kg. Right. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Cara mendaftar kerja dengan menggunakan aplikasi Seek. Lalu tentunya apabila Anda berminat mendaftar ini, maka di sini ada option untuk mendaftar melalui Quick Apply. Quick Apply di sini. Nah, apa yang akan terjadi setelah Anda mengklik Quick Apply adalah resume Anda yang telah Anda isi di Seek akan dikirimkan ke perusahaan yang dalam hal ini adalah Ingham's Enterprise untuk mereka menilai dan diproses ke tahap penyaringan. Dan apabila Anda terpilih di proses tahap penyaringan, maka akan ada proses selanjutnya yaitu interview. Lalu apabila Anda lolos interview, maka Anda akan diberikan semacam job offer, dan dengan job offer itu Anda bisa mendaftar visa untuk bekerja di Selandia Baru sebagai seorang halal slaughterman. Dan apabila Anda telah berada di Selandia Baru sebagai halal slaughterman selama 3 tahun, maka Anda bisa mendaftar sebagai seorang permanent resident di Selandia Baru. Di sini teman-teman, tadi I'm just gonna get back to the previous page so that we don't get lost. Just discard this for now. So quick apply. Jika Anda klik quick apply, maka Anda akan dibawa ke halaman selanjutnya yang berupa administrasi pendaftaran kerja. Di sini Anda ada beberapa option. Anda bisa yang pasti Anda harus mencantumkan resume di sini. Resume. Lalu Anda juga harus membuat cover letter. Cover letter ini sangat penting karena cover letter akan menjadi pembeda aplikasi kita dengan aplikasi orang lain. Di sini kesempatan kita untuk meyakinkan company kalau kita adalah kandidat yang terbaik untuk mengisi posisi ini. Right, selanjutnya continue. Karena hanya sebagai contoh, apabila Anda telah melengkapi resume dan juga cover letter, maka Anda akan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, continue, dan seterusnya Anda bisa mensubmit aplikasi. Alright guys, I'm not sure if there is anything else that we need to cover in here, but let me just get back to the previous page to just make sure that I've covered everything that we need to discuss when using Seek to apply for a job in New Zealand. So it seems like we've covered up everything, and that's very much all I got at the moment to share with you. Again, if you love this video, please give your comments and don't forget to like and subscribe and share. Thank you and have a good day. Bye bye.